Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinan Yulianto, dosen dari Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Dasar Pemrograman. Association Computing Machinery atau ACM merupakan suatu asosiasi internasional bidang ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia. ACM menyampaikan salah satu pilar dalam kurikulum bidang informatika yaitu pemrograman. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia bahkan menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam kategori informasi dan komunikasi, golongan pokok aktivitas pemrograman. Mata kuliah dasar pemrograman akan mempelajari konsep dasar pemrograman terstruktur, yang merupakan dasar pemahaman bagi kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dalam bidang informatika. Materi yang akan dibahas antara lain, pertama, urgensi dari penggunaan bahasa pemrograman, kedua, variabel, ketiga, tipe data, keempat, konstanta, kelima, operator, keenam, kondisional, ketujuh, perulangan, kedelapan, function, kesembilan, array, kesepuluh, record, dan terakhir debugging. Kurikulum yang digunakan pada mata kuliah ini berbasis outcome-based learning dengan capaian pembelajaran merujuk pada kurikulum ACM dan SKKNI. Detail capaian pembelajaran yaitu mampu menerapkan konsep teoritis bidang area informatika terkait matematika dasar dan ilmu komputer untuk memodelkan masalah dan meningkatkan produktivitas. Kedua, mampu memilih, membuat, dan menerapkan teknik, sumber daya, penggunaan perangkat teknik modern, dan implementasi teknologi informasi untuk memecahkan masalah. Terakhir, mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma atau metode dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang melibatkan perangkat lunak dan pemikiran komputasi. Bentuk asesmen untuk mengukur ketercapaian pembelajaran terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kompetensi, tugas individu, dan tugas kelompok. Informasi rencana pembelajaran semester dapat diunduh melalui tautan pada video deskripsi. Terakhir, saya sampaikan video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan mahasiswa di Laboratorium Informatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai proses perkuliahan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Kita mulai tadarus terlebih dahulu. Minggu lalu Mas Eko yang memimpin proses tadarus. Sekarang Mas Eko pilih salah satu temannya untuk memimpin proses tadarus. Mas Eko, mau siapa? Oke, Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Kita tadarus terlebih dahulu, dimulai dari Tawuds. Oke, bisa maju ke sini Mas Bayu. Rekan-rekan yang lain bisa melihat ke monitor, sudah saya akses, atau mungkin jika ada yang membawa Al-Quran bisa langsung dibuka Al-Qurannya. Baik, teman-teman semua, kita awali tadarus pada saat ini dengan dimulai dari Tawuds terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adzim. Shadaqallahul adzim. Kita mulai masuk ke proses perkuliahan. Sebelum masuk ke sana, seperti biasa kita evaluasi terlebih dahulu. Apa yang rekan-rekan ingat terkait materi pertemuan kedua? Seperti biasa, silakan raise hand. Kemudian setelah raise hand, sebutkan nama dan NIM. Saya akan catat sebagai bentuk keaktifan rekan-rekan di dalam kelas. Dalam kode program itu ada dua struktur utama. Struktur yang paling atas disebut sebagai apa? Apa Mas Bayu?
Oke, sebagai header. Mas Bayu. Oke, Mas Bayu, header itu fungsinya untuk apa sih? Biasanya berisi library atau header itu sendiri yang digunakan nantinya di inti program. Oke, betul sekali. Jadi di dalam header fungsinya adalah untuk mendeklarasikan. Proses pendeklarasian apa? Biasanya difungsikan untuk mendeklarasikan pemanggilan terhadap library yang ada di sistem operasi dari rekan-rekan gitu ya. Kode sintaks kode programnya IOStream gitu ya, atau library-nya IOStream. Kemudian kita panggil dengan sintaks apa namanya Mas Bayu sintaksnya? Input. Oke. Kemudian masuk ke bagian kedua, itu ada main function atau bagian body yang biasanya digunakan untuk apa Mas Rizal? Untuk melakukan pemrograman. Oke, untuk menuliskan kode-kode program yang ingin kita hasilkan gitu ya, sesuai dengan fungsi yang mau nanti kita capai. Oke, variabel, tipe data, konstanta, nilai dan operator merupakan satu elemen dasar. Jadi sebelum nanti rekan-rekan belajar lebih dalam tentang satu struktur kode program, teman-teman harus paham dulu apa itu variabel, apa itu tipe data. Dalam hal ini kita belajar dua aspek tersebut gitu ya. Materi membahas tentang variabel dan tipe data. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu variabel dan apa itu tipe data? Oke, Mas Aldi. Apa Mas Aldi? Yang saya tahu ya Pak, Oke, gimana Mas Aldi? Apa yang Mas Aldi ketahui tentang variabel? kalau variabel itu kan Pak tempat untuk menyimpan datanya. Tempat untuk menyimpan data. Kemudian, Kalau tipe data itu Pak klasifikasi suatu klasifikasi untuk menentukan jenis dari data dalam variabel tersebut. oke, betul sekali. Jadi kalau variabel itu tempatnya, kalau klasifikasi itu adalah satu jenisnya, gitu ya. Sekarang saya mau tanya nih kepada siapa ya? Kepada Mbak Rosa. Mbak Rosa bisa maju ke depan nggak? Oke, Mbak Rosa. Mbak Rosa, saya mau tanya nih, karena di sini banyak yang cowok ya. Kalau tipe pasangan Mbak Rosa itu seperti apa sih Mbak? Kenapa Mbak? Kira-kira yang seperti apa tipe pasangannya Mbak Rosa? Yang apa? Kebetulan karena saya anak informatika ya Pak. Ya. Tentunya yang bisa ngoding sih Pak. Oke, yang pertama yang bisa ngoding. Jadi buat teman-teman yang cowok ya, kalau mau deketin Mbak Rosa, yang pertama harus ngoding. Kemudian yang kedua harus seiman, ya. Kemudian yang ketiga apa Mbak Rosa? Yang ketiga Saya ganteng. Oke, apa? Siapa tadi yang mention? Yang di belakang? Banyak apa? Ganteng Pak. Oke, ganteng. Mbak Wanda. Oke, Mbak Wanda ya. Oke, ada 3 kriteria gitu ya. Mbak Rosa itu pengennya pertama pasti seiman gitu ya. Kemudian ganteng gitu ya, good looking gitu ya. Kemudian yang ketiga harus bisa coding ternyata. Nah, kalau kita analogikan tipe data atau tipe pacarnya atau pasangan Mbak Rosa itu bisa dikatakan sebagai tipe data, gitu ya. Kemudian Mbak Rosa sendiri yang dinamakan sebagai variabel, gitu. Jadi Mbak Rosa yang nanti akan menampung pasangannya, seperti tadi Mas Aldi sampaikan. Kalau variabel itu fungsinya adalah untuk menampung suatu nilai, gitu ya. Dan karakteristik seperti yang tadi Mas Aldi bilang, karakteristik dari pasangan Mbak Rosa adalah satu tipe datanya yang ganteng, yang seiman, kemudian jago coding. Jadi sama ketika nanti teman-teman mendeklarasikan satu variabel atau tipe data, itu harus diidentifikasi data apa yang nanti mau ditampilkan di dalam kode programnya, gitu. Sehingga nanti disesuaikan dengan tipe datanya.
Oke, gitu Mbak Rosa, terima kasih. Oke, ya ini penjelasannya seperti yang tadi Mas Aldi sudah sampaikan, bahwa variabel dapat didefinisikan sebagai bagian dari memori. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampung suatu nilai gitu ya. Sama seperti tadi Mbak Rosa, ketika ingin menampung pasangannya, berarti harus ada tipe datanya. Mbak Rosa kita bisa analogikan sebagai satu variabel, gitu ya. Oke, nah karena variabel ini sangat berkaitan dengan akses terhadap memori, maka rekan-rekan harus nanti memperhatikan secara cermat ketika mendeklarasikan satu variabel dan tipe data. Kenapa? Karena variabel dan tipe data itu dia butuh akses, dia butuh space, dia butuh memori, penggunaan memori di dalam perangkat komputer kita. Kenapa? Oke, iya silahkan Mas Eko. Ya, oke. Pada intinya, setiap nanti kita mendeklarasikan suatu tipe data atau variabel, kita harus tahu dulu kira-kira data yang nanti mau ditampilkan di kode program itu besar atau tidak. Nanti kita sesuaikan dengan tipe datanya. Karena setiap tipe data itu punya space yang berbeda. Gitu. Harus benar-benar bijak memilih data yang ditampilkan itu akan muat berapa banyak. Nah, nanti dari situ baru mengklasifikasikan tipe data apa yang sesuai. Di sini ada beberapa aturan nih untuk menuliskan tipe data atau menuliskan variabel gitu ya. Pertama, variabel itu harus ditulis dengan, bisa ditulis dengan huruf, bisa ditulis dengan angka, bisa juga ditulis dengan garis bawah atau underline. Simbol atau karakter yang bisa digunakan ketika menuliskan variabel itu hanya, ini saya tekankan lagi ya, hanya underline. Kita nggak bisa pakai strip, kita nggak bisa pakai dot, kita nggak bisa pakai slash, nggak bisa pakai apapun, hanya underline. Kemudian ketika kita mendeklarasikan satu variabel, itu panjangnya hanya atau maksimum panjangnya yaitu 31 karakter gitu ya. Kalau kita mendeklarasikan satu variabel yang panjangnya lebih dari 31 karakter, sudah bisa dipastikan programnya pasti akan error atau bermasalah. Kemudian, nah ini, jadi kita nggak boleh nih sebenarnya menggunakan variabel-variabel atau karakter-karakter khusus. Ada F, ada tanda seru, ada sum, ada dolar, dan lain-lain, itu nggak bisa kita deklarasikan sebagai satu variabel. Nah, ini yang banyak salah nih, 2 poin awal. 2 poin awal ini yang paling banyak salah untuk teman-teman yang baru belajar kode program, khususnya ketika mendeklarasikan satu variabel. Yang pertama, yang banyak sekali salah adalah ketika teman-teman mendeklarasikan satu variabel dengan menggunakan spasi. Contohnya, integer, itu kan untuk menampung data bilangan bulat gitu ya. Kemudian nama variabelnya apa ya, yang integer, usia Anda gitu ya. Nah, usia Anda itu nggak boleh dari 2 suku kata yang ada spasinya. Teman-teman bisa pakai underscores untuk menghubungkan 2 diksi tadi, usia underscores Anda, gitu ya, penulisan yang benar. Nah, kemudian variabel atau dalam hal ini konteksnya adalah bahasa pemrograman C++ itu bersifat case sensitif. Ada yang tahu apa itu case sensitif? Ada yang tahu? Oke, seperti pada pertemuan pertama, saya membebaskan rekan-rekan untuk akses sumber informasi dari manapun. Jadi proses pembelajaran tidak hanya terpusat pada saya. Oke, coba dipelajari dulu. Apa itu case sensitif di dalam bahasa pemrograman C++? Apa ya? Kira-kira apa? Siapa yang tadi mau jawab? Sudah ada Ini Pak, Oke, Mas Aldi lagi ternyata, Mas Aldi lagi. Kenapa Mas Aldi? Apa itu case sensitif? mengatakan bahwa case sensitif adalah sebuah aturan penulisan di mana huruf kecil dan huruf besar dianggap berbeda.
Kalau menurut pemahaman Mas Aldi, bahasanya seperti apa sih? Apa itu case sensitive? Jadi jadi dari yang saya tangkap ya Pak. Ya, oke. Jadi case sensitive berarti ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, terus ada huruf besar, misalnya kayak Aldi-nya besar semua, terus ada lagi variabel Aldi tapi kecil semua. Itu dihitungnya berbeda gitu. Kita deklarasikan dulu satu variabel atau satu tipe data, maaf. Tipe datanya karakter, kemudian nama variabelnya Aldi. Gini. Kemudian harusnya seperti apa? Titik koma. Itu ya. Kemudian kita masukkan satu kode program di dalam main function. Harusnya yang dipanggil seperti apa, Mas Aldi? Itu kan yang dideklarasikan kan Aldinya kan besar ya Pak. Iya, kapital. Jadi berarti kan harusnya sama aja. Oke, berarti harus dideklarasikan Aldi, semuanya kapital. Boleh pakai n-line. Oke, gini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan case sensitive. Jadi ketika teman-teman mendeklarasikan satu variabel di mana teman-teman menggunakan stylenya uppercase, maka yang dipanggil juga harus uppercase. Teman-teman gak boleh nanti nulisnya Aldi, tidak kapital. Kalau nanti ditulisnya seperti ini, maka hasilnya error. Ya, terima kasih Mas Aldi sudah mau menjelaskan tentang case sensitive. Oke, nah kemarin itu kita sudah belajar dua tipe data ya. Tipe data yang sifatnya apa? Numerik, kemudian ada teks. Ternyata ada satu lagi, yaitu boolean. Nah, ternyata ada beberapa contoh lain untuk tipe data dengan jenis numerik. Ada apa saja tadi di depan selain integer? Ada float, ada double. Kemudian di sini ada apa? Ada string. Oke, pertanyaannya apa sih yang membedakan dari masing-masing tipe data ini? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Apa sih yang membedakan itu float? Apa yang membedakan tipe data double? Apa yang membedakan tipe data integer? Ada yang bisa jawab? Kenapa Mas Rizal? Kenapa? Kamu coba jawab? Iya Pak. Oke, sebentar saya tulis dulu sebagai bentuk apresiasi ya. Mas Rizal. Kenapa Mas Rizal? Apa itu fungsi dari tipe data integer? Fungsi dari tipe data integer, saya tulis di sini, integer. Kalau float, Menyimpan data angka desimal. menyimpan data angka desimal. Kalau double, Untuk menyimpan data angka desimal, dua angka di belakang koma atau lebih. oke. Kita cermati bersama, benar nggak sih kalau integer itu untuk menyimpan data angka? Kenapa? Kenapa? Oke, lebih tepatnya bilangan bulat. Kalau ditanya benar atau tidak, benar, tapi kurang tepat. Benar sekali tadi ya maksudnya. Secara spesifik ini untuk bilangan bulat. Float untuk menyimpan angka desimal, benar nggak? Benar. Kemudian double itu untuk data desimal, tapi bisa memuat 2 digit atau lebih banyak, benar nggak? Oke, benar ya. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal atas pemaparannya ya. Apa yang membedakan char dan string? Yang Putri dong, masa Putra terus nih? Oke, dengan Mbak siapa Pak? Saya catat dulu. Naya Pak. Oke, Mbak Naya. Mbak Naya, apa bedanya cara karakter dan string Mbak Naya? Misalnya kayak cuman satu huruf atau satu huruf gitu, atau kayak A, B, C, atau enggak angka 1, 2, 3. Kalau misalnya string itu kita bisa mendeklarasikannya lebih dari 1 gitu. Oke, kita pelan-pelan ya Mbak Naya ya.
Ntar Mbak Naya. Karakter itu untuk mendeklarasikan atau menyimpan data teks ya. Iya. Teks yang seperti apa Mbak Naya? Tadi bilangnya hanya satu. Oke. Satu karakter. Teks tapi hanya satu karakter. Kalau string Lebih dari satu karakter. lebih dari satu karakter. Oke, kita sudah tahu ada beberapa tipe data dengan beberapa fungsionalnya. Ada integer untuk menyimpan data yang sifatnya numerik atau angka, lebih spesifik lagi bilangan bulat. Kemudian ada float yang menyimpan angka pecahan. Kemudian ada double menyimpan angka pecahan lebih dari 2 digit ya, bisa kita tampung lebih dari 2 digit. Nah, khusus untuk karakter dan string karena sifatnya adalah jenisnya teks yang berbeda. Kalau karakter hanya bisa menampung satu saja, kalau string bisa lebih dari satu. Nah, yang menarik di sini ada boolean. Atau kalau kita nanti mendeklarasikan tipe datanya ditulis dengan bool. Boolean itu fungsinya untuk apa? Untuk menampung data-data yang sifatnya opsional, true or false, yes or no, satu atau kosong. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Yang sifatnya hanya iya atau tidak, atau berpasangan. Ada? Apa mas? Mau coba dong? Mungkin laki-laki dan perempuan. Oke, benar sekali. Nah, sekarang kita coba buktikan beberapa tipe data yang tadi sudah ada berapa ya? Ada 5. Ada integer, ada float, ada double, ada karakter, ada string. Ada 6 sebenarnya boolean ya, true or false. Sekarang teman-teman coba buka aplikasi Dev C++-nya. Kita coba bikin satu kode program dengan apa ya? Dengan 2 tipe data dulu. Yang pertama, kalau kemarin sudah integer, kita sekarang tambah float, gitu ya? Ya, kenapa? Oke, kenapa Mas Dedi? Oke, sebentar saya catat dulu ya, Mas Dedi. Mas Dedi, kenapa Mas Dedi? Mau bertanya Pak. Oke. Kenapa semua baris kode diakhiri dengan titik koma? Kenapa Mas Dedi? Ada yang lain yang bisa tahu? Kenapa harus diakhiri dengan titik koma? Apa defaultnya C++ titik koma atau gimana? Oke, sebelum saya jawab atau Mas Dedi jawab, kira-kira teman-teman yang lain ada yang tahu nggak? Kenapa sih harus titik koma diakhirinya? Oke, bisa jawab? Oke, kenapa Mas Eko? Kira-kira kenapa? Oke, kalau menurut saya, jadi tiap bahasa pemrograman itu memiliki gaya penulisannya masing-masing. Iya. Nah, kalau di CPP ini, untuk mengakhiri sebuah statement atau sintak, itu kita diharuskan untuk menulis titik koma di ujungnya. Seperti yang Mas Eko sampaikan, setiap bahasa pemrograman itu punya stylenya masing-masing. Khususnya di C++, untuk mendeklarasikan satu statement atau satu sintaks memang harus diakhiri dengan titik koma. Saya membuat tagline itu bukan berarti untuk sebagai joke, bukan, tapi itu berdasarkan pengalaman pribadi. Biasanya ketika kita baru belajar, ada hal-hal yang sering sekali terjadi error gitu ya. Salah satunya adalah titik koma. Kita sudah menulis satu sintaks, kemudian kita lupa ada titik koma, akhirnya itu error. Makanya agar error itu tidak berlangsung terus-terusan, saya bikin joke di dalam error tadi. Kemudian apalagi ya? Oh, tadi kayak komentar gitu ya. Dulu saya cara belajarnya kayak gini, setiap ada nulis error saya hapus karena itu jadi stres ya, beban mental. Ternyata ada cara lain untuk lebih mengefektifkan belajar dengan menggunakan komentar. Kemudian yang terakhir, ternyata nanti ketika teman-teman sudah terjun ke dunia industri atau apapun itu yang sifatnya adalah teamwork, ada aspek lain yang perlu diperhatikan, yaitu style atau gaya penulisan kode program. Oke, sudah jelas Mas Teddy? Sudah jelas Pak. Oke, terima kasih Mas Teddy. Oke, kita sudah punya sintaks. Yang perlu kita lakukan pertama apa dulu? Mendeklarasikan apa? Library ya, mendeklarasikan header. Caranya seperti apa? Hashtag include, kita masukkan include, kemudian apa?
IO stream, input output stream. Oke, kita sudah punya header. Kemudian apa yang kita lakukan? Bikin main function ya, atau bikin body ya. Caranya integer main, kemudian Oke. Nah, di sini kita mau mendeklarasikan. Oke, kita tadi coba buktikan yang kuis tadi ya. Integer apa tadi? Umur sama semester. Oke, kita sudah punya satu tipe data, namanya integer umur dan semester. Ada yang bisa melengkapi bagaimana untuk menampilkan data umur dan semester ini. Ada yang mau mencoba? Oke. Jadi silakan Mas Rizal. Oh, tadi Mas Rizal yang jawab ini ya. Oke, silakan Mas Rizal. Kita lihat sama-sama ya, nanti diperhatikan. Atau teman-teman boleh sambil nyoba. Kira-kira sama nggak sih ya dengan yang Mas Rizal buat? Oke. Maksudnya apa sih Mas Rizal? Di line 8 itu di sini Mas Rizal nulis umur sama dengan 18. Kemudian semester sama dengan 3. Maksudnya apa ini Mas Rizal? Untuk mengisikan data Pak, di variabel umur itu datanya 18, di variabel semester datanya 3 Pak. Oke, seperti yang tadi kita sudah sempat praktekkan ya, ini ya, integer umur 18, kemudian ini tadi string ya. Oke, intinya adalah untuk memasukkan data, menampung data ke dalam variabelnya. Oke, kemudian kalau di line 11 sampai 12 itu fungsinya untuk apa Mas Rizal? Untuk menampilkan data umur dan semester Pak. Oke, kalau tadi kita sudah punya wadahnya itu variabelnya itu umur dan semester. Kemudian di line nomor 8 dan 9 ini adalah mengisi data ke dalam wadahnya tadi dengan data 18 dan 3. Di line 11 dan 12 itu dipanggil ya. Jadi seperti yang minggu pertama kita sudah praktek, si out itu tidak hanya bisa menampilkan satu teks, tapi juga bisa langsung manggil nama variabelnya. Oke, coba dijalankan Mas Rizal. Ya, di save dulu. Oke, sudah tampil ya. Coba digeser sebentar Mas Rizal. Oke, kita lihat di sini ya, sama-sama semuanya perhatikan dulu ke sini, Kita lihat di line 1 dan line 2, karena itu proses pendeklarasian, maka tidak ada sesuatu yang ditampilkan di konsol. Kemudian line 4, 5, 6 juga sama. Proses mendeklarasikan main function dan proses mendeklarasikan satu variabel, maka tidak ada yang ditampilkan di konsol. 8 dan 9 juga ternyata sama, hanya proses mendeklarasikan satu nilai ke dalam variabel, tidak ada yang ditampilkan ke konsol. Di 11-12 sudah ada si out, umur, yang tadi sudah dideklarasikan kemudian ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada si out semester, tadi sudah dideklarasikan 3, maka ditampilkan di sini. Sampai di sini jelas? Jelas semua? Oke. Ada yang error, ada yang belum salah. Proses pembelajarannya insya Allah sudah selesai. Kalau sudah jelas, saya coba recap. Apa itu tipe data? Ada yang masih ingat apa itu tipe data? Sifat dari data atau apa lagi yang di belakang? Mau jawab? Karakteristik. Kemudian apa itu variabel? Tempat untuk menyimpan gitu ya, seperti hatinya Mbak Nurul gitu ya, tempat untuk. Kemudian tadi tipe data itu ada 3 kategori secara umum. Ada yang sifatnya teks, karakter, atau sifatnya numerikal atau angka, dan yang terakhir boolean. Oke, sudah semuanya sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai.